Halo, selamat pagi. Saya, Yeva Yudi Jamrianto, akan mempresentasikan standar perikatan audit 510 atau yang kita kenal dengan SA 510. SA 510 berisi mengenai perikatan audit tahun pertama saldo awal yang akan dibahas menjadi 3 subbahasan. Yang pertama, ruang lingkup, yang kedua, prosedur audit, dan yang ketiga, kesimpulan standar audit 510. Yang pertama, ada ruang lingkup. Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang berhubungan dengan saldo awal dalam perikatan audit tahun pertama. Selain jumlah dalam laporan keuangan, saldo awal mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal suatu periode, seperti kontingensi dan komitmen. Jika laporan keuangan mencakup informasi keuangan komparatif, ketentuan dan panduan dalam SA 710 juga diterapkan. SA 300 mencakup ketentuan dan panduan tambahan berkaitan dengan aktivitas sebelum memulai suatu perikatan audit tahun pertama. Adapun tujuan auditor yang berkaitan dengan saldo awal adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang berdampak material terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan kebijakan akuntansi yang tepat yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan periode berjalan atau perubahannya telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu prosedur audit. Dalam prosedur audit, kita akan membahas saldo awal, konsistensi kebijakan akuntansi, dan informasi yang relevan dalam laporan auditor pendahulu. Yang pertama, saldo awal. Auditor harus membaca laporan keuangan terkini dan laporan auditor pendahulu untuk informasi yang relevan dengan saldo awal, termasuk pengungkapan. Auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan. Jika auditor memperoleh bukti audit bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang dapat secara material berdampak terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan yang diperlukan dalam kondisi tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan periode berjalan. Jika auditor menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian tersebut ada dalam laporan keuangan periode berjalan, auditor harus mengkomunikasikan kesalahan penyajian tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola berdasarkan SA 450. Yang selanjutnya, konsistensi kebijakan akuntansi. Auditor harus memperoleh bukti audit kompeten yang cukup dan tepat tentang apakah kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam laporan keuangan periode berjalan, dan apakah perubahan kebijakan akuntansi telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang selanjutnya, informasi yang relevan dalam laporan auditor pendahulu. Jika laporan keuangan periode lalu telah diaudit oleh auditor pendahulu dan terdapat modifikasi terhadap opini, auditor harus mengevaluasi dampak atas hal yang menyebabkan modifikasi tersebut terhadap penilaian resiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan periode berjalan berdasarkan SA 315. Untuk selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu kesimpulan dan pelaporan audit. Akan dibagi menjadi 3, saldo awal, konsistensi kebijakan akuntansi, dan modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor pendahulu. Yang pertama, saldo awal. Jika auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak menyatakan pendapat berdasarkan SA 705. Jika auditor menyimpulkan bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian material dan dampak kesalahan penyajian tersebut tidak dicatat dengan tepat, maka auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar berdasarkan SA 705. Selanjutnya, konsistensi kebijakan akuntansi.
Auditor harus memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau opini tidak wajar berdasarkan SA 705 apabila kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten dalam kaitannya dengan saldo awal berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat atau tidak disajikan atau diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Yang terakhir, modifikasi terhadap opini dalam laporan auditor pendahulu. Jika opini auditor pendahulu atas laporan keuangan periode lalu berisi modifikasi terhadap opini auditor masih relevan dan material terhadap laporan keuangan periode berjalan, auditor harus memodifikasi opini atas laporan keuangan periode berjalan berdasarkan SA 705 dan SA 710. Demikian pembahasan mengenai SA 510, Perikatan Audit Tahun Pertama Saldo Awal. Terima kasih.